Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan sehat, terutama untuk teman-teman nih ngaji ID. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan maghfirah syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita semua sudah berkumpul atau silaturahmi di rumah ngaji ID di Kecapi, tepatnya di depan badminton Gor Kabul. Ya, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga teman-teman sudah datang, kita semua sudah datang di sini. Semoga apa yang kita hadirkan atau berikan semoga bisa menjadikan ladang pahala buat kita semua. Amin. Ya, teman-teman ngaji ID, kita semua di sini dalam kajian berbuka puasa bersama ngaji ID ya. Tema kita Ramadan jangan kabur dulu. Namun sebelum ke acara, yang pertama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama sehingga kegiatan ini bisa diridhoi oleh Allah SWT. Maka kita bersama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk agenda acara kedua, bahwasanya sebelum masuk ke pembahasan Ramadan jangan kabur dulu dengan tema itu, alhamdulillah ketiga pemateri pada hari ini sudah datang semua oleh Kang Majid, Kang Yuda, dan Kang Abdul. Yang pertama langsung saja untuk memanfaatkan waktunya ada akan disampaikan oleh Kang Majid dengan tema mengenai akidah. Untuk tempatnya saya persilakan. Iya, dan waktunya juga sih. Silakan. Baik, tes. Oh iya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa namanya biasanya itu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. Ya, di bulan Ramadan yang di hari ke-8. Ya, yang dimana semoga puasa kita dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 8 diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ini kan temanya, lanjut aja ya. Ini kan temanya berkaitan dengan akidah ya. Akidah iya, yang dikaitkan dengan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan. Ya, jadi banyak sekali umat Islam tentunya itu yang tidak mengerti gitu ya makna dari ibadah-ibadah di Ramadan ini gitu kan. Maksudnya apa? Dia tuh menjalankan puasa tapi tanpa sholat, ya kan? Menjalankan ibadah puasa tanpa mencoba untuk menutup aurat. Iya, enggak kalau makan. Ya, ucapannya nggak dijaga, matanya masih ngelihat gitu kan. Apalagi akses internet itu sangat luar biasa sekali ya. Kalau game itu mubah-mubah aja, asalnya mubah. Tetapi kalau misalkan matang-matang puasa main game, zuhur udah memanggil, asar udah memanggil, azan maksudnya ya, ya kan? Maghrib, tiba-tiba udah maghrib, itu gimana itu? Ya kan? Gimana tuh Bang Ro? Apa enggak apa ya? Oh gitu. Panggilan istri. Enggak ada gitu. Lah ya cuma beda ya. Ya, yang dimana memang segala sesuatunya itu harus mengerti dulu makna dari apa ibadah-ibadah tersebut. Nah, bagaimana mereka untuk mengerti? Ya kita yang mengerti itu harus
mentransfer ilmu kita atau dakwah kita di tengah-tengah masyarakat di dalam, khususnya di dalam bulan Ramadan ini untuk melatih ya. Nah, keterkaitan dengan akidah juga itu sangat luar biasa sekali ya. Karena kalau akidah itu nggak bisa ditolerir ya. Harus 100%. Maksudnya apa? Karena ini ranahnya itu udah ketuhanan gitu kan, kepercayaan, keyakinan kita terhadap Tuhan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita puasanya itu niatnya itu untuk ya hanya menahan lapar dan haus kan ada. Maksudnya kayak ikut-ikutan juga ada. Kan di yang sebelumnya juga kan kita pernah ya berbincang-bincang bahwasanya puasa ini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan haus dan lapar saja gitu ya. Pahalanya tuh kayak ngalir begitu aja, maksudnya kayak lepas gitu aja. Tapi dia merasa ketika udah Idul Fitri itu kembali ke fitri, ke suci, coba suci dan fitri. Ya itu gimana gitu kan, konteksnya gimana dong berarti kalau kayak gitu. Ayo gimana para materi host. Gimana, apa maksudnya kayak gitu. Jadi gimananya itu kan tanda tanya besar kan, siapa yang nggak bisa jawab kan gimana tuh ya kan, saking paling atasnya kayak gitu ya. Nah jadi biar tidak ada pertanyaan gimana, apakah, bagaimana dan sebagainya, ayolah kita gitu kan ya, terus membahu saudara-saudara kita agar ibadah puasa ini tuh jangan sia-sia gitu kan, jangan sia-sia pacaran jalan gitu kan. Budi juga pernah ya, di antara ini pernah Budi nggak buka diam-diam maksudnya di pojokan kayak gitu, seumuran Bang Holik ya. Kalau host pernah host Budi daripada budak menekan Budi ya. Kalau budak Buka diam-diam adek gitu ya. Ya, jadi itu ya kalau misalkan ranah akidah itu ingat ya semuanya itu nggak bisa ditolerir, nggak bisa, karena itu berkaitan dengan keyakinan kita. Akidah itu perspektifnya, akidah itu gimana Bang Maji? Apa yang disebut dengan akidah? Perseptifnya. Ya. Oh iya. Akidah Oke. Kan tadi ya perspektif, iya. Kan tadi kan Anda tanya, ini apa tadi kan nggak di spoiler kan? Maksudnya apa temanya apa kali ini? Kok ujuk-ujuk akidah? Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya maksud Anda kan ada perspektif kayak gitu seharusnya. Kan Anda lupa namanya juga manusia. Oke. Oke, kayak jadi akidah itu adalah suatu simpul atau ikatan ya, yang dimana itu menuhankan gitu. Tuhan hanya Allah SWT, udah kayak gitu kan. Rasulullah SAW, Nabi kita kayak gitu, surga dan neraka, qada dan qadar kayak gitu. Jadi di dalam keterkaitannya itu adalah bahwasanya kita itu menjalankan ibadah puasa di khususnya bulan Ramadan ini, ya udah tuh gitu. Maksudnya jalani aja tuh apa yang Rasulullah SAW ajarkan, gimana puasanya kayak gitu kan. Terus lillahi ta'ala kayak gitu. Karena apa? Karena jangan sampai kita yang tadi sudah dengar bersama seolah-olah kita itu kayak membangga-banggakan diri gitu. Nih gue ini udah puasa kayak gitu. Niatnya gimana dan lain sebagainya. Itu sulit kan? Karena apa? Karena yang pernah disinggung juga dulu yang perkara niat itu kan tergantung dari iya, tergantung dari ya. Seminggu nggak niat. Nggak puasa. Tapi puasa. Ya, hatinya gitu. Hatinya Bang Rauf itu terpaut kepada Allah atau tidak? Masalahnya, ayo. Kenapa tidak?
Berarti sia-sia dong tuh niatnya gimana. Ya. Jadi nanti keterkaitan itu bisa diapresiasikan bahwasanya memang perkara akidah itu bukan hanya meliputi lini Ramadan dan lain sebagainya, keseluruhnya ya. Seluruhnya kayak gitu. Seluruhnya ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi yang namanya suatu ikatan simpul itu ya kan mengikat gitu kan. Mengikat gitu kan. Berarti kalau sudah diikat ya sudah ya harus dijalankan ke semua itu karena berlandaskan dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dari Allah SWT ya. Jadi mengenai dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini ya seharusnya lebih giat lagi gitu. Kita nggak usah berkecimpung ke pasar, misalkan kayak kita nggak usah sibuk kayak lebaran nanti pakai baju apa, makan apa kayak gitu. Maksudnya nanti kalau mau lebaran kan beli tape kali ya, kalau Betawi mah ya gimana sih? Beda-beda kan, makanya kan tadi Ana ngomong makanan lebaran aja kan, ada tape uli kayak gitu kan, ada tape uli, ada geplak kayak gitu kan. Gak usah mikir itu dulu, gak usah. Tapi kalau sekarang kan iya kan Ana menggiring bahwasanya jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu maksudnya ya. Jadi udah fokus aja gitu. Apalagi insya Allah seumur-umuran kita semua nih gak usah lah mikirin kayak gitu ya. Udah kalau seumuran Holid ya kan masih kayak gini pasti kan Abi Ana ini nih full puasanya ya pasti kayak gitu kan. Mikirin lah kebahagiaan anak itu yang mikir lah tetap udah dipikir lah bang, masa anak kasih nggak dipikirin. Astagfirullahaladzim. Olid masalah ya kayak gitu. Maksudnya kita dalam diri kita sendiri. Tapi kalau anak mah istri harus dipikirin karena beda konteksnya. Hah? Fokus aja gitu, fokus ya. Ibadah aja terus ya. Ya kan? Iya. Ya. Jadi itu ada keterkaitannya semuanya ya. Tentang hari akhir juga ya kan. Tentang malaikat, kepercayaan pada malaikat, pokoknya yang rukun iman itu semuanya itu berkaitan dengan ranah akidah. Dan termasuk yang pernah Kang Dedi jelaskan juga, paparkan dulu ya. Kalau jodoh tuh gimana? Ayo jodoh. Ayo. Kan kalau kematian kan memang yang hidup pasti mati. Nah, kalau Kang Dedi pernah berstatement bahwasanya jodoh itu bukan ranah-ranah yang odo atau apa, itu pilihan. Kata tuh, Anda masih ingat nggak? Ya, nanti bisa di spoiler ya. Oh puasa ya. Oh iya. Ya jadi ini ranah akidahnya sangat luas. Kalau di dalam seluas langit dan bumi. Tetapi banyak sekarang itu lagi-lagi tidak menghiraukan. Boro-boro menghiraukan. Dia tahu nggak sih sebenarnya akidah kayak gitu kan? Jangan-jangan mereka itu ya apa ya menjalankan ibadah Ramadan ya udah seperti halnya dulu nenek moyang kita dulu ya kan? Dulu kan ada istilah buka puasanya Allah malakasumtu. Ternyata pas kita tahu itu hadisnya doib, itu nggak ada ininya kayak gini-gini. Jadi jahabah domao kayak gitu-gitu kan? Jadi kan memang yang namanya proses belajar ilmu itu kan pasti ada hal-hal yang baru ya. Begitupun dengan belajar akidah itu juga penting karena itu meliputi dari sah atau tidaknya ibadah kita. Karena itu berkaitan dengan Tuhan dan ketuhanan kita. Kita mau haji, mau puasa, mau zakat dan sebagainya,
Kalau misalkan kita Tuhannya yang dimaksud bukan Tuhan yang itu gimana? Gimana lagi kan jadinya? Iya, iya nggak sah. Iya, Tuhannya hanya satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pemateri yang berikutnya udah greget gitu ya, karena ini enggak gini. karena ini berkaitan akidah. Nanti berikutnya ada apa? Kalau misalkan anak habisin semua, nanti ada ngomong syariat, ngomong dakwah, gimana? Iya, gimana lagi kan? Nggak apa-apa, sampai subuh. Oh gitu. Asalkan jangan gibah, nggak boleh ya, kayak gitu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan semua. Jadi memang harus kuatkan tekad kita, niat kita bahwasanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak kultum. Ya baik, itu mungkin Ahi Mugi. Iya. Ya, syukur untuk terima kasih untuk Bang Maji yang sudah menyampaikan tadi ya perspektif mengenai akidah. Yang pertama, kita itu harus paham bahwasanya akidah kita itu kan beragama Islam, yaitu harus paham mengenai Qul Huwal Ahad, bahwa mempercayai bahwa Allah itu satu ya, Allah itu esa. Terus yang kedua mengenai apa? Mengenai kita itu selaku hamba Allah yang meyakini adanya Allah, yang meyakini penciptaan langit dan bumi ini harus taat pada peraturan dan menjauhi larangannya. Nah setelah itu apa? Ya tadi, karena kita memiliki kepercayaan bahwa Allah itu ada, maka bagaimana cara mengimplementasikan kita, berperilaku kita, menjalankan kehidupan kita dengan sesuai dengan Islam tadi. Nah, berkesinambungan ataupun mungkin sesuai dengan tadi ya, menjalankan peraturan dalam Islam atau yang disebut juga ada part-partnya hukum syara. Nah, langsung saja untuk materi yang kedua, dan ini berkesinambungan ya, sangatlah relate. Yang kedua ini mengenai pembahasan mengenai syariat. Ya, nanti sebelum diterangkan oleh pemateri kita kedua bahwasanya ya tadi ya, bahwa kita selaku umat muslim juga harus paham mengenai syariat. Tidak hanya tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama mengenai harus paham mengenai rukun iman, rukun Islam, tapi harus juga bisa melakukannya atau menjalankannya dengan baik sesuai dengan tuntunannya. Nah, tidak berlama-lama lagi, biar lebih paham lagi, biar lebih jos lagi. Kalau saya sering menyampaikannya biar tambah gurih lagi. Maka untuk pemateri yang kedua yaitu ya kan ya untuk materi yang kedua dipersilakan untuk Kang Yuda, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hangat terdahsyat dari kita Ngaji ID untuk seluruh netizen dan juga peserta yang hari ini hadir di lokasi. Menyambung tadi yang disampaikan Kang Majid, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah perumpamakan di dalam surah Al-Ibrahim. Misalnya Allah menyampaikan, Alam taro kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah memperumpamakan layaknya sebuah pohon. Kalau kita perumpamakan Islam itu kayak seperti pohon, itu pohon itu ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, juga ada yang namanya daun, selanjutnya adalah buah. Nah, akar ini sangat menentukan sekali seberapa kokoh satu pohon. Jika akarnya itu kecil, serabut gitu ya, maka itu akan dengan mudah kita cabut. Tetapi kalau akarnya itu adalah akar tunggal, akar yang besar-besar, yang menancap tajam kuat di dalam tanah, nah biasanya itu pohon akan kuat. Misalnya kan pohon-pohon yang besar kayak pohon jati, pohon mahoni dan sebagainya itu kan punya akar yang besar. Semakin besar akar, semakin kuat akar, maka yang ada di atasnya itu akan semakin kuat. Ya, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah roboh. Nah, itulah yang Allah sampaikan. Asluha sabitun. Dari asluha sabitun, dari akar yang menancap kuat itu akan muncul wafar uha fis sama. Akan muncul yang namanya batang yang akan menjulang tinggi ke atas langit.
itu adalah perumpamaan yang bisa kita kaitkan juga kepada Islam. Islam itu punya yang namanya pondasi, yaitu adalah akidah tadi. Nah, akidah ini penting sekali. Orang itu kenapa sih banyak yang pindah agama dengan mudahnya gitu? Itu karena pondasinya itu lemah. Dikit-dikit misalnya pada saat saya lewat gereja kok perasaan saya tenang ya. Nah, berarti itu ada indikasi akidahnya itu lemah. Atau misalnya ada beberapa pertanyaan yang dengan pertanyaan itu dia jadi ragu terhadap Allah. Berarti itu pondasinya lemah. Pondasi lemah ini bisa mengakibatkan keimanan seseorang itu goyah, bahkan bisa pindah agama gitu ya. Yang lebih parahnya lagi. Termasuk ada orang misalnya sekarang di Ramadan, orang itu buka puasa diam-diam. Tadi disebutnya Budi sama Budek. Budi buka diam-diam, kalau Budek apa? Buka diam-diam dek katanya. Orang yang buka diam-diam waktu puasa, nah ini berarti ada yang salah dengan akidahnya juga. Kenapa? Karena dia bisa jadi belum meyakini 100% bahwa Allah itu sedang melihat dia. Dia kan orang yang buka diam-diam biasanya kan gak terang-terangan ya, pasti ngumpet ya, di toilet kah, di kamar lah gitu, ditutup kuncinya di dalam ruangan yang tidak bisa dilihat oleh orang. Lalu dia makan, dia minum di sana. Nah, perilaku semacam ini adalah perilaku orang-orang yang bisa jadi dia itu nggak yakin bahwa di kiri kanannya itu sedang ada malaikat yang sedang mencatat, atau ada Allah yang sedang maha melihat begitu. Nah, maka ini akidah ini penting sekali agar menyempurnakan amalan-amalan kita, karena amalan kita selama kita hidup di dunia itu tergantung dari apa yang kita yakini. Nah, kira-kira kalau misalnya ditanya ke Kang Majid kira-kira yakin nggak ada surga sama neraka? Yakin jawabannya. Kalau yakin, nah bagaimana cara kita masuk ke dalam surga, atau bagaimana menghindari kita masuk ke dalam neraka? Tentu itu harus kita tahu bagaimana caranya kita itu terhindar dari neraka dan kita itu ingin dimasukkan ke dalam surga. Nah, harus ada tutorialnya kan gitu ya. Kang Majid ini kan YouTuber. Pasti sering kali melihat tutorial-tutorial di YouTube bagaimana cara dan sebagainya. Nah, termasuk apalagi kita manusia. Manusia ini makhluk kompleks yang Allah turunkan ke bumi. Tentu banyak sekali masalahnya. Nah, perlu juga tutorial-tutorial semacam ini. Nah, boleh jadi tutorial itu muncul dari berbagai macam agama. Misal dari agama Shinto misalnya di Jepang. Kalau nggak salah misalnya kalau kita punya dosa yang besar, nah cara menebus dosanya itu adalah dengan menusuk, namanya harakiri, menusuk jantung dengan pisau. Nah, itu dosanya itu habis tuh, hilang dengan cara bunuh diri. Atau misalnya di agama-agama yang lain penebusan dosanya beda-beda. Berarti ini adalah tutorial bagaimana caranya mereka itu masuk ke dalam surga, menghindari neraka gitu ya. Itu ada banyak tutorial yang kita dapatkan. Namun di antara banyaknya tutor itu, mana tutorial yang paling benar? Mana ajaran yang paling benar gitu. Nah, itulah namanya akidah. Cara mencari tahu mana Tuhan yang benar yang harus kita sembah. Setelah kita ketemu Tuhan yang berhak kita sembah itu siapa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah tadi, setelah akarnya kita ketemu, lalu kita urus perihal batang. Batang itu adalah bukti adanya akar. Karena tidak mungkin ada batang kalau nggak ada akarnya, gitu ya. Batang itu akan tumbuh, pasti ada akar yang ke bawah gitu, yang mengambil nutrisi-nutrisi di dalam tanah. Nah, batang ini adalah bukti. Nah, termasuk di dalam Islam, yang menjadi posisi jadi batang itu adalah syariah. Orang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah yakin kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab dan sebagainya gitu ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah apa bukti keyakinan itu? Bukti keyakinan terhadap Allah apa? Bukti keyakinan terhadap Rasul apa? Bukti keyakinan kepada kitab-kitab apa? Nah, dari jawaban-jawaban tersebut itu akan menghasilkan bukti. Nah, bukti ini adalah amalan-amalan itu. Pada saat kita sudah yakin terhadap Allah, lalu kita tanya kembali, Allah itu ngasih petunjuk nggak sih buat kita di dunia? Bagaimana caranya kita itu kembali kepada Allah? Ternyata Allah ngasih petunjuk itu melalui Rasulullah, melalui kitab Allah. Nah, berarti kalau ini adalah petunjuk dari Allah, maka tentu kita itu harus ikut terhadap petunjuk itu. Nah, sebagaimana yang Allah sampaikan misalnya di dalam surah Al-Baqarah,
Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang telah diberikan petunjuk kepada mereka lalu mereka itu taat, mereka itu laksanakan petunjuk itu, maka apa yang terjadi? Fala khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak akan lagi diterpa ketakutan. Walahum yahzanun, mereka juga nggak akan lagi sedih gitu ya. Atau misalnya di ayat yang lainnya di surah Toha kalau tidak salah, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah lalu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak akan tersesat. Mereka itu tidak akan khawatir, tidak akan sedih, tidak akan takut lagi. Nah, maka itulah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah. Nah, salah satu ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini diseru apa? Kutiba alaikumus syiyam, untuk berpuasa di bulan Ramadan ini khususnya. Namun ternyata pada faktanya teman-teman semua, Allah itu tidak hanya menyampaikan puasa saja di dalam Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang lain yang menyinggung bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Di situ diseru juga orang-orang yang beriman untuk menerapkan hukum qisas. Berarti dua ayat tadi jika disandingkan dua-duanya sama, pendahuluannya sama, yang disuruh orang-orang yang beriman. Kebanyakan orang hari ini alhamdulillah ya sudah bisa melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Walaupun tadi ada oknum-oknum tertentu yang masih nakal, yang memang curi-curi gitu ya, melanggar syariah. Tetapi ini kebanyakan sudah digaungkan, sudah diopinikan untuk taat kepada Allah di satu ayat, yaitu adalah tadi kewajiban untuk berpuasa. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran tidak hanya ayat itu, ada ayat yang lain, misalnya menerapkan hukum qisas atau pelarangan riba, penegakan sholat dan sebagainya. Itu banyak sekali hukum-hukum syariah yang di dalam Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum-hukum yang lain itu ditelantarkan, ataukah kita itu hanya sebatas mengambil hukum-hukum yang gampang saja, ataukah hukum-hukum yang lain itu harus diterapkan. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita beriman kepada kitab Allah, berarti semuanya itu harus kita imani, kita jalankan 100%. Gak boleh kita pilih-pilih, gak boleh kita ambil yang mudahnya saja, tetapi semuanya memang harus dijalankan, harus diterapkan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sampaikan misalnya kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, misalnya orang-orang yang setelah datang petunjuk Allah, setelah datang Al-Quran, datang Rasulullah untuk menyampaikan petunjuk sebagai macamnya, tapi mereka ingkar terhadap itu semua. Akhirnya nanti dia akan mendapatkan kesesatan, kebutaan, kegelapan, baik itu di dunia ataupun itu di akhirat. Ya, maka di materi kedua ini kita ingin tegaskan bahwa yang namanya syariah itu menjadi guide, menjadi petunjuk dan juga menjadi cara kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu bukan makhluk bumi, teman-teman. Kita itu makhluk akhirat. Kita itu makhluk Allah. Yang bumi ini hanya sebatas perantauan saja. Kita tidak akan selamanya di bumi, kita akan kembali kepada Allah. Maka penting sekali kita itu untuk menjalankan syariah secara kafah. Ya, sekian Kamugi, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ngaji aja atau teman-teman yang ada di sini, bahwasanya tadi ya dengan tema Ramadan jangan pergi dulu. Bahwasanya selain tadi ya, kita itu harus paham mengenai pondasi awalannya. Pondasi selain dari akidah kita memahami bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu memang ada dan penciptaan semua ada, juga kita harus tahu pondasinya. Dan kita juga pasti kan akan bertanya-tanya mengenai 3 pertanyaan yang sangat besar, yaitu namanya Uqdatul Kubro, mengenai dari mana kita berasal, mau apa kita hidup di dunia dan mau kemana, untuk apa kita di dunia dan mau kemana. Nah, 3 pertanyaan itulah yang mendasar. Nah, nanti mungkin ada season tanya jawab mengenai hal itu. Mungkin teman-teman di sini juga sebelum nanti ke materi dakwah, adakah yang bisa mungkin sharing dulu mengenai 3 yang tadi Bang Mugi sampaikan mengenai
Ya, atau mungkin bertanya dulu sebelum ke materi dakwah ya, sambil kita biar ada pembahasan. Sebelumnya teman-teman yang ada di sini sudah tahu belum mengenai dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan mau kemana? Pertanyaan yang sangat mungkin menurut kita itu kan mudah ya, tapi kalau yang nggak tahu jawabannya pasti ya keder gitu kan. Sedangkan kita pembahasan tadi dari awal sampai yang kedua kan dari akidah dan syariat. Nah teman-teman, dari Mas Adrian atau dari mungkin siapa mau nanya Mas? Oh, siapa tahu mau nanya Mas? Saya belum. Mas Adrian, terus sampingnya Mas Anwar, sampingnya Mas Arif. Dari Mas Adrian, Mas Arif, terus sama Mas Anwar. Nah sebelumnya sudah tahu belum dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan mau kemana? Atau mungkin udah tahu belum mengenai hal itu? Mas Adrian, coba. Ya mau nanya. Oh, mau nanya atau mau nanya? Iya, siap. Iya. Iya. Mau nanya apa silakan? Agak sini aja biar kelihatannya biar enggak. Oh, saya lagi. Sini aja ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan untuk Kang Majid terkait akidah tadi. Jadi gini Kang, bagaimana pandangan Kang Majid terkait surat tentang puasa yaitu Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita hafal dan kita sering dengar. Tadi kan Kang Majid kalau tidak salah dengar saya, puasa bukan karena ikut-ikutan atau ngikut orang yang terdahulu gitu. Tapi sedangkan di ayat 183 surat Al-Baqarah itu menjelaskan sebagai Allah memperintahkan kita berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Nah itu bagaimana pandangan Kang Majid yang tadi dibilang nggak boleh ikut-ikutan seperti orang terdahulu gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Mau nanya nggak Mas Anwar? Apa ya? Ini aja ya. Saya mau nanya tentang hukum kisos ya. Syariat. Iya, syariat. Kayak yang kita tahu ini kan hukum kisos itu kan sebenarnya wajib ya dilaksanakan gitu. Tapi kan sedangkan di negara kita ini contohnya hanya ada hukum misalnya kayak di penjara gitu. Apakah dengan hukum penjara itu dan apa sih pelaku itu tidak dihukum kisos, apakah tetap dibalas di akhirat atau gimana? Itu aja. Ya. Ya, terus Mas. Nanti aja ya buat kamu ya. Oh iya, Arnold ya. Arif punya PR untuk bertanya. Oh iya, Mas Arif nanti makanya dengerin dulu. Memang dakwah itu seperti apa? Tapi mau langsung dijawab sama Kang Uda sama Master nih. Ada ini ada sepupu kita. Ya, siap. Baik, Kak. Atau mau jelasin? Oh, oke. Pertanyaannya. Oh ya, tadi ya mengenai bab pertanyaannya dari Mas Adrian dari surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai berpuasa. Bahwasanya kan tadi kan sampaikan bahwa jangan meniru orang terdahulu, padahal yang diserukan di 183 itu harus mengikuti yang terdahulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun, bahwa harus mengikuti orang terdahulu berpuasa. Nah, sedangkan tadi bertolak belakang nih sama tadi Kang Majid sampaikan. Nah, seperti apa gitu penjelasannya biar lebih paham lagi Mas Adriannya. Tafadhol. Oke. Untuk Kang Adrian, syukran jazakallah atas menyimaknya masalah ya. Nah, jadi keterkaitan itu maksudnya kan kita kan banyak sekali yang notabene itu mengikuti nenek-nenek moyang kita, maksudnya bukan yang konsep dari surat Al-Baqarah 183 tadi, bukan itu maksudnya. Kenapa tadi Anda bilang kayak gitu? Karena banyak sekali sekarang kan tadi kan kita ngomongnya kan tentang akidah ya. Nah, akidah itu kan harus tahu dulu gimana kayak gitu kan. Nah, yang Anda maksud itu adalah banyak sekali orang-orang awam sekarang ini mengikuti puasa itu ya seperti jangan mengikuti nenek moyang yang dulu gitu, yang dia ya dulu, maksudnya dulu gitu, iya, yang masa jahiliyah gitu, yang dimana itu nggak usah diikutin kayak kalau dulu kan ada namanya puasa muti ya,
puasa itu yang nggak makan nasi. Di bulan Ramadan juga kayak gitu. Oh gitu berbalik ya. Pokoknya puasa muti kayak gitu. Terus puasa yang semalam suntuk gitu loh Bang, maksudnya. Ada puasa yang kayak gitu yang dulu. Itu nggak boleh diikutin. Tetapi kalau misalkan konteksnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu memang seruan bahwasanya untuk seluruh makhluknya gitu, seluruh makhluknya. Ya kan? Jadi perbedaannya berarti catat dahulu bukannya jahiliyahnya. Iya, gitu maksudnya. Ikutin apa yang kita yaitu ada. Iya gitu. Iya, Salah Al-Qur'an. Kan bahaya sekali gitu. Masa anak nggak percaya sama astagfirullah ya. Memang adanya pertanyaan kayak gini tuh bagus. Berarti Kang Ardian itu masya Allah luar biasa. Anak ada sebagai pemateri, emang nanya ya, emang kayak gitu ya, kayak gitu. Ya bagus berarti Kang Ardian bagus. Ingat ya, jadi kontesnya itu nenek moyang yang jahiliyah itu, nenek moyang jahiliyah itu sama yang seruan tadi itu tuh beda. Itu kan seruannya untuk zaman-zaman terdahulu yang dimana itu syariah itu sudah turun, ya itu Bang. Makanya kan tadi Anda bilang konteksnya itu akidah itu ada rinciannya lagi, yaitu syariah. Syariah itu ada lagi dakwah, itu saling ber Maksudnya nggak ngerti, saling berkaitan kayak gitu. Kalau misalkan kayak tadi, kalau misalkan di sini temanya tentang akidah aja, ya. Oke, ngerti loh tuh. Harus brilian. Ya, harus pintar kayak gitu ya. Jadi itu gitu Kang Ardian ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Justru kalau misalkan Kang Ardian gak nanya nanti ada yang protes kok kayak gitu, berarti bagus ya. Mengingatkan, menyimak ya. Itu sebelum turunnya syariat. Kayak gitu. Sudah paham Kang? Alhamdulillah, nah jadi tenang juga. Nah, berikutnya Kang siapa? Kang Anwar itu yang jawab Kang Yuda ya, karena berkaitan dengan syariah. Enggak, harus ada porsinya, ya kan? Ya ke Kang Yuda kan? Iya, ya. Tafadhol, silakan. Ya, siapa dulu yang baru datang? Ya, selamat bergabung dengan jadi Mas siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Mas Ahmad, Mas Adrian, Mas Anwar sama Mas Arif biar kena itu. Nah, mengenai menyambung lagi ya, mengenai pertanyaan kedua. Tadi kan sudah bahas mengenai berpuasa di surah Al-Baqarah ayat 183. Dan Mas Anwar bahas lagi mengenai ya'lamanu kutiba lakumus kisos. Sedangkan apakah ketika kita melakukan kesalahan kejahatan dan dihukum penjara gitu ya, apakah dosa kita udah hilang, sedangkan di negara kita itu mengenai kisos itu belum bisa diterapkan gitu. Nah, apakah nantinya di akhirat nanti akan dibalas sama Allah atau seperti apa? Nah, tafadhol untuk semoga dijawab oleh pemateri kedua yaitu Kang Yuda. Silakan. Ya, terkait perintah-perintah yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran khususnya atau melalui hadis-hadisnya Rasulullah SAW, memang sumber hukum dalam Islam itu dua ya. Kita itu sebagai umat Islam tidak akan tersesat sampai kita meninggal dunia atau bahkan sampai hari kiamat itu kalau kita itu berpegang teguh kepada dua, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka selain itu bukan sumber hukum ataupun bukan landasan kita itu untuk memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan 3 pertanyaan dasar tadi. Dari mana kita berasal, tujuan kita apa hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah meninggal dunia. Nah, ketiga pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang benar pada saat kita itu membahas masalah-masalah tadi dari mulai diurutkan dari akidah. Singkatnya, pada saat kita melihat ternyata di dalam Al-Quran itu ada banyak Allah itu memberikan perintah kepada kita. Nah, pertanyaannya, pada saat Allah memberikan perintah di dalam Al-Quran, kira-kira Allah itu maha tahu atau Allah itu tidak maha tahu? Pasti maha tahu. Allah tahu nggak manusia itu mampu melakukan itu, atau Allah tuh tidak tahu Allah mampu melakukan itu? Jawabannya
pasti Allah itu tahu manusia itu mampu melakukan setiap kewajiban yang Allah berikan. Allah itu pasti memberikan kadar kepada manusia itu sesuai dengan kemampuannya. Termasuk semua perintah-perintah yang Allah turunkan khususnya di dalam Al-Quran. Nah, berarti tandanya Allah tahu manusia itu mampu menerapkan itu semua. Berarti semua hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran itu pasti bisa diterapkan atau mustahil bisa diterapkan. Jawabannya pasti bisa diterapkan. Karena kalau mustahil diterapkan, nggak mungkin dong Allah itu bertolak belakang dengan kemahatauan Allah, bertolak belakang dengan benaran Allah gitu. Nah, berarti kalau kita sudah pada konklusi Al-Quran itu pasti bisa diterapkan, tinggal pertanyaannya adalah kepada manusianya. Manusianya mau nggak menerapkan? Oke, misalnya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia mau menerapkan itu, dia lakukan puasa. Ya, di bulan Ramadan full. Bisa? Bisa. Ada perintah kewajiban aqimus shalah misalnya, wa atuz zakah. Lalu dia sholat. Bisa? Bisa misalnya. Untuk person per individu bisa. Nah, terus ada perintah tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu untuk menerapkan hukum qisas misalnya. Nah, kira-kira kita ini wajib menerapkan ataukah tidak? Ayat ini wajib diterapkan ataukah tidak? Jawabannya semua ayat di dalam Al-Quran itu wajib diterapkan. Termasuk hukum qisas. Hukum qisas itu apa? Hukum apa? Hukum apa hukum qisas? Hukum yang bagi orang yang membunuh. Ya, hukum qisas itu wajib diterapkan, wajib dilaksanakan agar dosa-dosa itu, dosa yang terkait dengan hukum itu hilang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, baiklah kalau begitu, kalau wajib diterapkan, berarti misalnya kalau ada orang yang berbuat kemaksiatan yang berkaitan dengan hal tersebut lalu dikisos, boleh apa enggak? Nah, misalnya karena kita ingin taat kepada Allah, ya, kalau misalnya yang korupsi, dia misalnya potong tangan, ya. Oh, karena saya ingin taat kepada Allah, karena ini wajib diterapkan, berarti kalau ada yang korupsi, lalu dipotong tangannya. Nah, kita boleh nggak kira-kira? Atau misalnya tadi ada orang yang membunuh, kita bunuh lagi. Gitu. Boleh nggak kira-kira? Nah, ternyata teman-teman semua, ada yang namanya hukum syariah yang bisa dilaksanakan oleh individu. Ada yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Ada yang bisa dilaksanakan oleh negara. Ada beberapa hukum syariat yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Kayak tadi, hukum qisas itu tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Jadi kalau Kang Majid misalnya ya mau mengkisos seseorang sekarang, malah yang ada itu bukan dapat pahala, yang ada dapat dosa. Kenapa? Karena hukum qisas itu penerapannya bukan oleh individu, tetapi oleh negara. Nah, lantas bagaimana dong? Sekarang kita ingin menerapkan hukum-hukum Allah yang lain, tetapi ternyata hukumnya yang sekarang misalnya tadi, hukumannya paling penjara. Nah, kira-kira bagaimana? Kewajiban di dalam Al-Qur'annya masih ada ataukah hilang karena sudah ada hukuman penjara? Ternyata teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berasal dari Allah itu tidak pernah berubah dari zamannya Nabi Muhammad ya, dari turunnya Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Karena tadi sebagaimana di awal, sumber hukum bagi umat Islam itu cuma dua, Al-Qur'an sama hadis. Itu sampai hari kiamat. Maka tidak ada lagi hukum yang bisa kita taati selain hukum itu. Dan hukum itu berlaku terus, termasuk hukum qisas itu sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau sekarang pakai hukuman penjara? Kan itu beda tuh sama perintah dari Allah. Karena beda, berarti hal tersebut itu sudah menyalahi hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan sekarang itu orang tuh mengambil esensinya saja, bukan aplikasinya. Misalnya begini, tuh lihat Jepang tuh lebih Islami loh daripada kita, bersih dan sebagainya. Itu bukan aplikasi dari nilai Islam, tetapi itu hanya esensi kebaikan saja yang diterapkan di
Jepang misalnya. Orang banyak menyangka oh negara lain lebih islami. Nah, pernyataan islami saja sudah salah sebenarnya. Karena mereka hanya mengambil esensi. Termasuk misalnya hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, itu jangan tidak berlaku di dalam Islam, itu diambil esensinya saja. Esensinya misalnya yang penting berbuat orang yang melakukan kejahatan nanti jerak gitu ya dengan hukuman penjara. Apakah dosanya hilang? Nah, ternyata dosanya itu tidak hilang. Kenapa? Karena tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk contoh misalnya dulu Rasulullah pernah didatangi oleh orang wanita yang hamil, yang dia itu hamil gara-gara hasil zina. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong rajam saya. Kenapa? Karena saya sudah berzina. Padahal wanita itu bisa saja dia itu nggak ngaku, karena Rasul juga nggak tahu gitu ya. Tapi dia sadar dia itu akan hilang dosanya kalau dia itu apa? Oh ya, kalau berzina berarti hukuman bagi dia itu adalah dirajam seperti itu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah melihat karena dia sedang hamil, ditunda lah begitu. Sampai dia itu melahirkan. Pas setelah melahirkan dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong rajam saya karena saya sudah berzina. Ternyata Rasul tahu bahwa orang yang baru melahirkan itu punya bayi yang harus disusui. Akhirnya kata Rasulullah, silakan susui dulu seperti itu. Ya sekitar 2 tahun. Balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong rajam saya gitu karena saya itu sudah berzina. Tandanya apa? Perempuan ini terus-menerus meminta hukuman rajam bagi dia karena dia tahu satu-satunya cara menghapuskan dosa zina itu adalah dengan cara dia dirajam sampai meninggal dunia. Nah, ini adalah bukti bahwa syariat Islam itu yang pertama sifatnya itu preventif, mencegah ya. Yang kedua sifatnya itu solutif. Solusi-solusi dalam Islam itu akan menghilangkan dosa-dosa, termasuk tadi hukuman-hukuman itu menghilangkan dosa. Nah, nanti ya teman-teman ya akan dibahas lagi. Lalu bagaimana dong caranya? Sekarang kan tidak diterapkan hukum itu. Ada orang yang sudah terlanjur misalnya berbuat dosa. Terus bagaimana? Nah, makanya di dalam kajian kita itu ada namanya amal jariyah, ada yang namanya dosa jariyah. Nah, dosa jariyah itu termasuk salah satu dosa yang ada hubungannya nanti dengan materi yang ketiga gitu. Jadi bagaimana caranya ingin menerapkan hukum ini tetapi ternyata nggak bisa nih gitu ya. Nah, solusinya bagaimana nanti akan dibahas di materi berikutnya. Ya, alamat salam untuk Mas siapa? Azidin dari tadi ya. Lalu nyampe. Iya. Ya, alhamdulillah. Untuk itu tidak berlama lagi untuk materi yang ketiga, pandangan perspektifnya mengenai dakwah, yaitu akan disampaikan oleh Kang Abdul. Tafadhol untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID semua, apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat masih bisa beribadah ya, nikmat taufik sehingga kita bisa menghadiri undangan bukber di Ngaji ID sore hari ini. Salawat dan salam juga kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Baik, berkaitan tentang dakwah, mungkin suatu kata yang nggak asing di telinga kita, dakwah. Coba pengen dengar dulu ya dari sahabat Ngaji ID semua. Dakwah itu apa?
Bang Arif, dakwah yang antum terlintas dalam pikiran antum, dakwah itu apa? Dakwah apa? Belajar. Bang Anwar. Dakwah apa? Penyampaian. Dakwah. Dakwah itu memberikan suatu informasi. Dakwah itu mengajak kebaikan. Dakwah itu doa. Ya, dakwah ya. Betul. Dakwah asal katanya dari kata da'a yad'u dakwatan, artinya menyeru, betul, mengajak, betul ya. Tadi benar tuh semua. Mengajak apa? Menyeru apa ya kan? Ada kelanjutannya. Kalau tadi kan hanya dari segi bahasa saja. Kalau dari segi istilahnya ya tadi ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya saya baca tadi, yaitu yad'una ilal khair, mengajak, menyeru kepada khair, kepada kebaikan. Apa itu maksudnya? Yaitu kepada Islam. Jadi yang diseru, yang diajak kepada Islam. Mengajak dari yang sebelumnya belum islami menjadi islami. Dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Seperti itu yang dimaksud dengan dakwah. Dari segi definisi clear ya. Jelas, gampang dipahami. Namun pertanyaan yang paling penting adalah kenapa sih harus berdakwah? Kenapa gue harus berdakwah gitu? Kenapa? Apa masalahnya buat kenapa masalahnya? Kenapa harus dakwah? Ini harus terjawab dulu sehingga kalau kita bisa menjawab mengapa kita harus berdakwah, insya Allah kita akan berdakwah. Karena tahu alasannya, ada strong way-nya, ada alasan yang kuatnya gitu. Jadi ceritanya begini teman-teman, ya suatu hari nanti itu ada 3 kelompok yang sangat menyesal. Ya, ada 3 kelompok yang menyesal. Yang pertama adalah kelompok yang orang-orangnya itu sangat super menyesal sekali. Sangat super menyesal banget, paling menyesal, paling berat penyesalannya gitu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati masih dalam keadaan kafir. Mati masih dalam keadaan kafir. Kenapa mereka menyesal? Menyesalnya bukan di dunia, tapi menyesalnya di akhirat. Ketika sudah tanpa hisab langsung dicemplungin, disiksa di neraka, mereka itu sangat kesakitan dan bahkan pengen haus, lapar, dikasih nanah, dikasih duri gitu. Pengen minta tolong, ya Allah kasih saya kesempatan hidup. Misalnya Bang Dodo ya. Bang Dodo kan sampai sekarang masih kafir ya. Kalau Bang Dodo sampai akhir hayatnya, mohon maaf, misalnya belum masuk Islam Bang Dodo, nanti di akhirat Bang Dodo misalnya meminta ampun ya, minta ampun udah telat, nggak bisa. Seharusnya Bang Dodo ini ya taubat dan masuk Islam gitu. Bang Dodo minta ampun itu misalnya, pengen di kesempatan hidup, udah nggak bisa, terlambat gitu. Dulu ngapain di Arab, main bola doang, balon sibuk, udah main bola di Arab, kan tahu di situ mayoritas Islam juga, kenapa nggak masuk Islam? Udah informasi Islam itu udah nyampe semua ke seluruh dunia, tapi nggak mau untuk masuk Islam, sehingga dia sangat penyesal sekali gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa mau hidup lagi, nggak bisa. Ya Allah, ya udah kalau gitu matikan saja deh gitu. Nah, baru bangkit ini, kemarin udah mati, matikan lagi, nggak bisa mati lagi karena di sini selamanya abadan gitu. Antum mati hidup lagi gitu. Bang Dodo mati nggak hidup lagi terus terusan gitu. Aduh, nggak selesai sampai kapan? Selamanya. Mengapa paling berat penyesalannya? Karena selamanya. Poinnya di situ, nggak ada batas waktunya, terus selamanya. Nah, semoga kita terhindar ya, sehingga kita semua sampai ajal kita datang masih dalam keadaan iman dan Islam. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan godaan yang lain. Misalnya ada godaan cewek, Bang Arif mau sama saya, syaratnya cuma 1, logout, logout dulu.
Nah, kalau terpengaruh, jangan ingat, oh dulu Kang Abdul pernah bilang kalau saya sampai log out, sampai mati saya log out, bahaya ini saya. Nah, justru seharusnya kamu cinta sama saya. Kalau cinta ya masuk Islam misalnya gitu ya. Nah, jadi malah mendakwahkan. Yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya. Kelompok ini berat doang. Enggak, tadi kan yang pertama paling berat, yang kedua ini berat penyesalannya. Kenapa berat? Karena dia ini muslim, tapi timbangan kebaikannya, timbangan amal solehnya itu lebih rendah dibandingkan timbangan dosa dan maksiatnya gitu. Timbangan keburukannya lebih berat. Ketika nanti setelah dia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dia menuju alam berikutnya yaitu hari perhitungan, dihitung ditimbang, ternyata naudzubillah amal buruknya lebih banyak, dosanya lebih banyak. Puasa nih kan hubungannya Ramadan. Puasa dia kan amal soleh dong puasa. Tapi di saat yang bersamaan beramal buruk juga, maksiat juga gitu. Puasa jalan, maksiat konsisten gitu. Ini ya sebenarnya konsisten orangnya, ini harus konsisten. puasa jalan ya maksiat jalan, pacaran jalan, riba jalan, apalagi habis buka mabok-mabokan. Puasa sih puasa, tapi habis itu ya gibah doyan. Bahwa ternyata setelah diketahui dihitung malah amal puasanya kecil, ketutup sama dosanya. Apa yang tadi disinggung oleh Kang Majid hanya dapat haus dan lapar doang, ternyata malah dosanya yang udah pasti menutupi gitu. Kan artinya apa? Orang ini menyesal, menyesal akhirnya dia tetap mendapat siksaan terlebih dahulu karena mempertanggungjawabkan semua perbuatan maksiat dia di dunia. Setelah bersih barulah dia masuk ke surga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling ringan penyesalannya. Loh kok ada. Kenapa nih orang ini kok masih menyesal juga? Dia adalah orang yang ketika melewati jembatan Sirat itu, nyampainya itu belakangan, agak lama gitu. Sementara dia menyaksikan orang-orang lain yang kaum muslimin lain itu udah nyampe duluan gitu. Kok saya lama banget gitu, nggak nyampe, menyesal. Dia teringat dulu, oh di dunia amalannya itu kurang banyak gitu. Jadi nggak secepat kilat, karena nanti kan aneka macam orang ketika melewati jembatan Sirat itu ada yang secepat kilat, cepat cahaya, ada juga yang sambil berlari, ada yang berjalan, ada juga yang merangkak gitu. Nah mungkin ini orang yang merangkak nih, dia nyampe tapi lama gitu, yang lain udah nyampe duluan, menyesal. Bahkan udah sampai di ujungnya pun, ketika udah masuk surga pun masih menyesal gitu. Loh kok bisa udah di surga masih menyesal? Ya karena ternyata di surga itu balasan dari amal solehnya dia itu nggak terbayang. Luar biasa banget dan abadi gitu. Mungkin dia masuk surganya yang ke surga yang level 7 lah ya, yang ke agak bawah gitu. Level 6 lah. Jadi ternyata ada ya di atasnya lagi, atau gitu mah. Dulu semangat ngajinya, semangat dakwahnya kalau tahu gitu. Ada penyesalan gitu. Tapi ya menyesalnya udah di surga mana ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget gitu, bisa sekarang naik tingkat gitu. Nah itu Kang. Nah berangkat dari situ maka kita jangan jangan sampai berada di kelompok yang pertama ataupun yang kelompok yang kedua. Jangan, nggak apa-apa lah, saya mah dosa tanggung saya sendiri lah, nggak usah ikut campur lah. Jangan. Nggak apa-apa lah sebentar doang di neraka. Jangan nggak ada kepikiran sebentar-bentarnya aja. Kalau udah disiksa mah berat men. Siksa neraka itu nggak terbayangkan betapa berat dan ngerinya siksaan tersebut gitu. Jigsaw kalah ya, Jigsaw. Iya kalah lah. Kalau Jigsaw Apa? Jigsaw apa tuh? atau Jigsaw? Jigsaw. Ada filmnya. Ada filmnya. Dari Atau Sufi ya? Sufi suka film. Apa lawan kata orang menyesal, yaitu orang beruntung. Maka kita harus menjadi orang yang beruntung. Pertanyaannya kan bagaimana cara agar kita menjadi orang yang beruntung? Itu PR besarnya. Mana? Ini ada hubungannya dengan dakwah. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang beruntung? Ada tiga level nih ya. Level pertama adalah menjalankan amal soleh. Misalnya rajin sholat, rajin ngaji.
dan meninggalkan larangannya. Tidak mabuk-mabukan, tinggalkan. Narkoba, jauhi. Pacaran, putusin. Riba, tinggalkan. Apa aja yang dilarang oleh Allah, ditinggalkan. Babi, cobain dikit boleh nggak? Ya, mumpung masih muda, Kang. Seru sekali loh. Jangan, tetap jangan ya. Tetap jangan. Tetap jangan, nggak boleh dicoba-coba gitu. Ya bermula dari coba-coba semuanya ya. Nggak boleh. Tetap semua yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan dan perintahnya dijalankan. Itulah yang disebut dengan takwa. Apakah cukup? Belum cukup, Kang. Belum cukup. Karena tadi ya disinggung juga tuh tadi ada dosa-dosa jariyah. Nah, aduh berat ya kalau udah ngomongin itu. Nah, itu level 1. Kita udah masuk level 1 itu belum? Kita semua udah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya belum? Kalau belum, berarti level 0 itu mah gitu. Berarti nggak masuk ke situ. Harus minimal level 1. Nah, level kedua adalah kita beramal dengan amalan yang pahalanya itu dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Misalnya kita beramal puasa Ramadan nih kan banyak nih amalannya ditingkatkan ya. Dari yang sunnah jadi wajib. Berarti kita melaksanakan amal sunnah. Baca Quran. Baca Quran kan satu huruf berapa balasannya? 10. Itu baru satu huruf. Antum baca Quran hari ini baca alif lam mim doang. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. 3 huruf. Nah 30 lumayan lah gitu kan. Yasin. 2 huruf 20 baik kan. Di bulan Ramadan dikali 70. Ya, itu salah satu amal-amalan yang dilipat gandakan. Sholat berjamaah di masjid bagi ikhwan cowok, sholat berjamaah di masjid 70 derajat. 27 derajat dibandingkan kalau sendiri 1 kalau bener. Kalau bener kan, kalau nggak buru-buru, kalau nggak mikirin yang lain, kalau adalah banyak. Nah, berjamaah itu dilipat gandakan 27 derajat dibandingkan dengan sendiri. Itu contoh amalan yang level 2. Nah, level 3 ini yang seru nih. Level 3 ini adalah amalan yang walaupun kita sudah meninggal, amalan itu pahalanya terus mengalir. Enak nggak? Enak. Kalau tadi sholat berjamaah, setelah selesai sholat berjamaah masih dapat pahalanya? Ya enggak, selesai. Tapi kalau amalan yang ketiga ini, amalan yang ketika kita sudah meninggal pun pahalanya terus mengalir. Enak. Ini andalan nih, harusnya nih kita fokus banget di level 3 ini. Apa itu amalannya? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Pengen tahu? Oke. Enggak, ya udah enggak jadi. Pengen tahu. Nah, ada 3 amalan yang ketika kita sudah meninggal pahalanya tetap mengalir. Yang pertama adalah apa? Sedekah jariyah. Antum bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah, bangun rumah yatim, bangun jembatan. Ya, pahala jariyah tuh. Tapi sayangnya modalnya harus banyak, Kang ya. Harus punya modal kaya raya. Dompet antum tebel nggak nih? Kalau itu menjadi andalan, sementara dompet kita tipis, kayak rasa-rasanya ya berat gitu kan, berat nih gitu. Kalau mau menjadi, kecuali antum suatu ketika jadi sukses, kaya raya, nah ingat ini amalan yang pertama, sedekah jariyah, bikin pesantren, bikin masjid sebanyak-banyaknya. Woi, mantap tentu. Pahalanya terus mengalir. Atau meninggal selama itu tempat masih digunakan, pahalanya terus mengalir gitu. Antum nggak ngapa-ngapain, lagi di kuburan aja gitu, dapat nikmat, dapat pahala, cahayanya tambah terang gitu, kuburannya tambah luas. Enak banget ini. Kenapa ini? Oh, ternyata amal jariyahnya mengalir gitu. Mantap kan? Tapi modalnya besar. Kalau sampai sekarang belum bisa ya, itu kan kalau nanti kalau saya kayak ya yang sekarang bisa lakukan aja deh. Kalau sekarang mungkin rada berat untuk bikin masjid, bikin pesantren kayak gitu, ya udah berarti yang kedua ada, yang kedua nggak usah khawatir. Yang kedua itu apa? Apa yang kedua? Ini kan nggak asing ya. Anak soleh, doa anak soleh, doa anak soleh. Nah kita ini anak nih ya, anak nih antum anak. Saya punya anak alhamdulillah. Nih saya punya investasi agar anak saya menjadi anak yang soleh, mendoakan saya. Antum kan belum punya anak, gimana? Kenapa nggak bisa? Harus punya anak dulu. Itu bikin anak.
Dengan cara yang halal ya. Halal lah. Nikah dulu. Ini sekarang belum bisa. Lama. Keburu mati. Kalau ajalnya sebelum nikah udah ajalnya datang gimana? Seperti kita anak. Mikir lagi Nggak punya anak yang soleh. Aduh gimana saya nggak punya anak yang soleh? Udah meninggal duluan kan? Aduh repot. Berat. Ya udah menikah alhamdulillah gitu. Ya. Kenapa dia ngakak ya? Relate apa gimana ya? Ya kayak berat Kang, nomor 2 mah belum bisa saya lakukan sekarang. Yang bisa saya lakukan sekarang aja saya khawatirnya besok meninggal, besoknya lagi meninggal, gimana gitu kan? Oke, saya kasih tahu yang ketiga. Yang antum juga sebetulnya udah tahu. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Apakah ketika antum mendengar kajian terus kemudian dapat ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat? Belum. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan. Dapatlah dakwah di sini. Antum menyeru, menyampaikan, mengajak atas ilmu yang antum dapat. Nah, ketika dia mengamalkan apa yang antum ajak tadi, antum dapat pahalanya. Misalnya Arif nggak puasa, misalnya ya, ini misalnya. Misalnya Anwar ngingetin, Arif puasa gitu kan. Nah, Arif puasa ya kan, Arif puasa. Maka pahala Arif didapat juga di copy paste ke Anwar. Enak kan? Kenapa mulu? Apa? Pas lagi wudhu ketelan. Apa yang gayungnya ketelan? Apa kerannya? Kerannya ketelan. Enggak ada ya. Ya, itu dapat ilmu apapun sampaikan itu namanya dakwah. Punya teman misalnya suka pacaran, sampaikan bro, nggak boleh pacaran, putus, dosa. Ya kalau mau nikahin, masih sekolah nggak apa-apa. Tuh ada tuh kemarin siapa Gus Asmi ya, nikahin anak SMA dinikahin, wah, bis, nggak boleh ya. Iya, lagi sekolah juga nggak boleh. Pulang dari sekolah. Lagi sekolah masa Nggak boleh, lagi sekolah. Udah pulang, ya. Aduh, kalau udah nggak tahan banget, nggak kuat, nikahin. Nah, ketika dia misalnya menerima ajakan antum, dia beramar ma'ruf. Jadi kan dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran juga bagian dari dakwah. Ya, walaupun ini masih dakwah level 1. Ini banyak level-level ya, karena ini dakwahnya masih yang sendirian. Dakwah level 1 ya antum mengingatkan teman untuk sholat, untuk mencegah dari perbuatan dosa. Antum dapat pahala. Enak itu. Antum cuma ngomong doang, ini enak loh. Enggak pakai modal loh. Bener. Tadi mah amal jariah, sedekah jariah belum modal besar. Ini modalnya cuma mulut, ngomong doang, enggak pakai modal gitu. Mungkin bensin lah ya buat transport ya. Kalau bensinnya ngajak ke kota. Bisa tuh. Dakwah itu bisa lewat tulisan, bisa lewat status, bisa lewat ucapan lisan, bisa banget gitu, mengajak ya. Itu level pertama adalah dakwanya sendirian, tapi ketika ngajak Arif ya Arif doang antum dapatnya gitu. Tapi kalau antum ngajaknya 5 Arif, dapat 5 ya kan. Jadi Arif. Dapat banyak gitu, dapat banyak. Nah, dapat 5. Kalau 1 miliar Arif, wow, lebih banyak lagi gitu. Nah, bisa nggak tapi kalau sendirian? Nggak mungkin bisa. Antum satu hari mencari mana yang namanya Arif, antum hidupnya hanya untuk mencari Arif misalnya, nggak bisa. Nggak akan bisa kalau sendirian. Yang perlu namanya dakwah berjamaah. Enak kalau bareng-bareng nih kayak gini, misalnya ngaji ya kan. Ngajak antum dapat berapa orang. Insya Allah nih Kang Majid dapat, Pak Yuda dapat. Ya kan, Masya Allah gitu. Gitu. Enaknya dakwah itu, Kang. Level 2 tadi. Tapi masih level 2 itu. Masih ya. Masih kecil. Karena apa, men? Jangan terlalu percaya diri juga. Dosa kita tuh besar banyak. Iya. Ditambah ada tadi tuh, ada dicontohin Anwar kan. Ada orang pencuri, harusnya
di ini atau pembunuh dia harusnya dihukum Islam, dia malah di penjara. Apa selesai hukumannya? Kan enggak selesai. Dosa. Siapa yang menanggung dosa? Kan pertanyaan itu. Siapa yang menanggung dosa? Apakah hanya Bapak polisi dan bagian hukum saja? Tidak, kan perintah itu, kewajiban itu diserukan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh manusia. Jadi semua manusia berdosa. Satu orang nggak dikisos, semua kaum muslimin berdosa. Sekarang ada berapa? Satu hari aja udah banyak. Kemarin lagi banyak. Yang triliunan, yang membunuh, yang berzina, banyak sekali. Yang tidak pakai syarat, yang banyak, super banyak. Nggak kehitung dah, kalkulator aja nggak cukup. Bayangkan. Jadi nggak bisa main level 2 doang nih, aduh nggak cukup, harus level 3. Level 3 apa? Level 3 ini adalah ketika kita menyeru, ketika dia menyeru ini, seluruh rakyatnya itu taat menjalankan perintah Allah dan Subhanahu wa taala. Misalnya, kali misalnya kasusnya sholat misalnya. Kalau yang kita ajak satu orang Arif, ya Arif doang. Kalau rame-rame yang ngajak 10 ya dapat 10. Tapi kalau Pak Prabowo yang bikin aturan, hari ini saya resmikan undang-undang sekian, pasal sekian bahwa seluruh kaum muslimin wajib sholat. Jika tidak wajib sholat akan diperingati. Peringatan pertama ini, peringatan kedua ini, peringatan ketiga ini, nggak nurut juga ini. Akan ada polisi yang akan ada di sekitar miniaturnya misalnya Aceh lah ya misalnya ya, itu yang miniatur kecilnya lah, yang itu juga belum sempurna itu, tapi udah lumayan sebetulnya. Siapa yang akan sholat? Apa 5 orang? Masjid penuh men, nggak cukup, masjid itu nggak cukup, kurang, karena bondong-bondong tuh kaum muslimin berjamaah ke masjid, pahalanya dapat sedikit, banyak kan. Nah, amalan ini adalah ketika kita menyeru kepada penguasa agar penguasa ini mau menerapkan Islam. Dakwahnya adalah dakwah menyeru Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak siapa lagi dah pokoknya, Pak Mulyono, Pak Anies. Tapi Pak Anies di luar ya, pada rakyat biasa ya, dia ditipu lah ya. Nah, contohnya seperti itu. Dakwah kepada penguasa, ketika penguasa itu kita berdakwah kepada penguasa, insya Allah pahalanya kita dapat yang level 3 banyak. Tidak hanya ketika penguasa itu menjalankan amal soleh, tapi ketika penguasa itu memberantas kemungkaran, perjudian ditutup, alkohol, minuman keras ditutup, prostitusi ditutup, riba diberhentikan, kemungkaran semuanya tuh yang besar-besar itu, siapa yang dapat pahala? Kita dapat pahala banyak banget. Nah itu dia level 3, enak kan? Enak. Jadi jangan lupa untuk berdakwah agar kita dapat pahala, agar tidak menyesal nanti di akhirat, kita nggak menyesal, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sekian itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah ya. Tadi yang penjelasannya mengenai dakwah ya, dan mungkin sedikit clear dari pertanyaan Mas Anwar ya, bagaimana kalau ada orang yang membunuh apakah cukup untuk dipenjara, maka jawabnya tidak, akan ada jawab. Dan tadi sebenarnya yang kurang pembahasannya itu harus jelasin mengenai apa tadi ya, mengenai individu, masyarakat, dan negara. Ketiga ini tuh harus tahu mengenai apa yang dilakukan, apa yang memang jadi kewajibannya masing-masing gitu kan. Kalau kita individu melakukan sesuatu kan harus bisa menebus dosa itu. Tapi kalau misalkan ini masyarakat, maka ya otomatis yang membuat peraturan itu harus negara. Nah kalau negaranya saja masih belum Islam, belum menerapkan Islam secara kafah, tadi yang disebutkan oleh pemateri yang kedua, maka ya belum menjadi apa ya, masih dosa besar dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu. Ya, sampai segitu aja, atau mungkin mau satu kali pertanyaan atau dicukupkan atau gimana? Boleh, masih ada waktu. Boleh ya, masih ada waktu ya, sambil apa? 11 menit lagi ya. Kalau nggak salah 18.15 ya kalau nggak salah. Ya? Oh, 18.11. Namanya lebih 4 menit ya. Oke, masih ada waktu 11 menit. Tadi 10 menit malahan. Ya, silakan kalau dari teman-teman yang mau bertanya tadi, yang baru datang juga, karena tadi ya spill paling nggak yang bab dakwah saja. Kalau bab
syariat dan akidah tadi kelewat. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan dari mungkin Mas Anwar, Mas Adrian, Mas Arif dan semuanya silakan ditanyakan. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan cukup lah. Tafadhol, siapa yang mau bertanya? Mas Adrian mau bertanya lagi? Atau Mas Anwar belum jelas lagi mengenai hal tadi? Dijelasin atau Mas Arif? Monggo. Mas Arif silakan mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kalau misalnya cara menghindari godaan dari setan kayak ajakan dari temen ke jalan yang sesat, gimana caranya? Jalan yang sesat itu berarti konteksnya apa aja gitu ya? Apa mungkin ya tadi. Ini pertanyaan yang akan dijawab oleh semua materi atau di semua aja ya biar rata ya kalau bisa ya. Oke, tadi maaf nih digeser-geser dulu biar ini. Oke, tadi pertanyaannya untuk semua materi biar gimana caranya biar menghindari godaan setan maupun godaan secara zahirnya ada teman-teman yang mengajak kepada kesesatan. Nah, caranya itu seperti apa? Hah? Silakan Bang Majid untuk menjawab. Ini sesuai dengan peran akidah. Oh iya, pas. Ada pekan lagi Bang Arif, Masya Allah. Sesuai dengan akidah. Oke, tadi apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kalau misalkan kita itu apa ya untuk menghindari bagaimana menghindari godaan setan atau godaan salju teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Nah, gimana caranya? Oke, baik, untuk menghindari godaan itu kan, yang namanya setan itu dua wujudnya. Ada yang berwujud manusia, ada yang sifat itu sendiri, kita sendiri. Nah, jadi untuk cara menghindarinya adalah ya kita senantiasa untuk bertakarub kepada Allah SWT. Ya, segala sesuatunya itu karena Allah Ta'ala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti kalian. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Dan niatkan kita yang baik-baik aja gitu. Kalau misalkan Bang Anwar, ayo kita itu yuk joget-joget di sono. Ya, jangan dulu. Yuk kita joget-joget di sono. Jangan dulu kayak gitu. Jangan begitu Bang Anwar. Nah, tuh kalau misalkan tiba-tiba joget-joget terus kita mati. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Kalau misalkan kalau nggak itu berarti nggak friend. Ya, lebih baik nyari friend yang lebih soleh lagi. Nah, dan lebih baik lagi Bang Anwar itu menasehati. Ya, Bang Anwar, Pak Arif itu menasehati Bang Anwar ini, Bang jangan kayak gini-gini. Kayak gitu. Kalau misalkan Bang Anwarnya itu peduli dengan Arif ya, berarti itulah best friend. Jadi sesurga sedunia, Masya Allah ya. Biarin, lah itulah. Biarin. Rasulullah SAW aja kalau misalkan berdakwah aja tuh nggak mulus loh. Selama 23 tahun. Ya solusinya tadi kan takarub kepada Allah, nggak balik lagi. Ya, jadi segala sesuatunya itu ya positif kayak gitu ya. Arif itu kalau misalkan itu tetap menyuarakan apa dakwahnya kayak gitu, cita-citanya dan sebagainya gitu. Insya Allah takarub itu dekat ibadah kepada Allah gitu, lebih dekat lagi. Iya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk berdekat kepada Allah? Gimana? Dekat, bahkan gitu doang. Ya jangan beribadah. Ya senantiasa beribadah kepada Allah dengan senantiasa ibadah-ibadahnya tuh karena Allah. Kan kalau misalkan sekarang ini kan tadi sudah disinggung kan bahwasannya banyak sekali menuhankan apa dulu kayak gitu. Kayak misalkan tadi ya kan seharusnya kan Allah SWT ya nggak bisa ditolerin itu udah ranah akidah. Kalau misalkan niatnya untuk karena temen, untuk karena calon mertua kayak gitu biar dapat apa orang yang kita cintai itu beda kayak gitu. Intinya dekat kayak gitu ya. Baik, mungkin lebih bisa. Itu semuanya kan? Ini ya boleh. Ya sedikit saja.
Jadi orang itu kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, pasti disibukkan dengan sesuatu yang lain. Itu sih pasti. Dan sesuatu yang menyibukkan itu pasti orang tuh akan fokus terhadap sesuatu yang menyibukkan dirinya. Ada orang main game pagi-pagi sampai sore itu nggak makan. Dan dia nggak ngeluh, tetap fokus main game. Karena dia itu fokus terhadap sesuatu yang dia pahami waktu itu memang menyenangkan dirinya gitu ya. Nah termasuk tadi kita tidak akan bisa fokus taat kepada Allah kalau kita itu tidak fokus. Nah bagaimana caranya kita fokus taat kepada Allah tidak mudah terganggu oleh teman-teman kita, yaitu adalah mencari aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari lingkungan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, teman-teman hadir di sini nggak mungkin dong di sini ada yang misalnya berbuat kemaksiatan ABCD, kan nggak ada, karena teman-teman hadir di sini. Gitu. Terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, berkumpul dengan insya Allah di sini orang-orangnya soleh. Amin ya Allah. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau kita masih punya circle itu belum bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik, nah, bisa jadi kita itu mencari circle atau komunitas yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik tanpa harus meninggalkan circle itu. Circle itu adalah menjadi ladang pahala ibadah nanti sebagai subjek dakwah. Itu di keep gitu. Tetapi karena kita sedang ingin fokus untuk taat kepada Allah terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita masih membutuhkan lingkungan, masih membutuhkan kekuatan dari eksternal, maka kita itu wajib untuk bergabung dengan komunitas-komunitas, dengan jamaah, dengan teman-teman yang sama-sama ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja. Oh iya, Masya Allah. Ya, sangatlah gamblang jelas ya. Mengenai tadi harus mencari circle atau teman-teman yang soleh. Dan kalau ada teman-teman yang kurang soleh atau kurang baik, maka itu menjadi medan dakwah kita nantinya. Nah, salah satunya yang baik ataupun yang berpahala yaitu bergabunglah dengan JID. Gitu. Ya, saya memberikan kesempatan kepada Kang Dedi untuk sekalian doa untuk memberikan suatu pencerahan untuk kita semua sehingga kita semua kan penutup harus syekh lah. Gak apa-apa. Silakan untuk tempat untuk Kang Dedi.